Boy Coffee. Syarat baru pilkada hasil putusan MK. Balik DPR menyebut hanya partai yang tidak punya kursi di DPRD yang bisa mendaftarkan calon kepala daerah. Dalam rapat panja RUU Pilkada, Balik menyepakati dua opsi pencalonan kepala daerah. Termuat dalam daftar inventaris masalah atau DIM, usulan Balik, partai atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika memenuhi ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara di Pileg. Balik juga mengakomodasi syarat baru hasil putusan MK, namun menekankan hanya partai atau gabungan partai yang tidak punya kursi di DPR yang bisa mencalonkan atau mendaftarkan calon. Ada usulan baru berkaitan dengan perubahan pasal 40. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Ayat 2. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan titik 2. Perdebatan terjadi saat Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi meminta rapat menyetujui batas usia pencalonan cagup 30 tahun terhitung sejak dilantik. Anggota Balik fraksi PDIP Putra Nababan memprotes pimpinan rapat dan mempertanyakan siapa yang sudah setuju dan apa yang disetujui terkait syarat batas usia. Ahmad Baidowi menjawab mayoritas fraksi setuju merujuk pada putusan MA nomor 23 P/HUM/2024 yang menghitung batas usia calon sejak pelantikan, bukan sejak penetapan paslon. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada dua putusan pengadilan. Enggak. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silakan lanjut. Bapak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Gerindra setuju revisi RUU Pilkada yang disepakati di Badan Legislatif DPR hari ini untuk dibawa ke rapat paripurna DPR besok. Gerindra menyebut kesepakatan untuk mengikuti putusan MA terkait syarat usia calon kepala daerah hingga mengembalikan ambang batas parpol yang bisa mengusung calon kepala daerah adalah putusan yang demokratis. Aturan pilkada yang disepakati dalam balik DPR hari ini berbeda dengan putusan MK soal syarat usia minimal calon kepala daerah hingga parpol non-parlemen bisa mengusung calon. Hak konstitusi rakyat yang dibebankan di pundak kita untuk menyusun undang-undang sebagaimana diatur di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dari pembegalan yang dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain tersebut sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menyusun undang-undang, merestorasi kerusakan yang timbul akibat kegaduhan politik beberapa hari ini akibat adanya penyamarataan membabi buta antara partai peraih kursi dengan partai yang tidak meraih kursi di DPRD. Untuk itu Partai Gerindra menyatakan setuju ya, rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang dan dibahas di paripurna. Juru bicara Mahkamah Konstitusi menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sehingga semua aturan yang dibuat harus sesuai Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam membuat peraturan KPU. Namun Mahkamah Konstitusi enggan mengomentari proses politik yang bergulir di DPR yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada di Badan Legislatif DPR. MK menyebut aturan yang tidak sesuai dengan putusan MK bisa digugat kembali. Hukum
berupa undang-undang yang diproduksi oleh pembentuk undang-undang itu sesuai atau tidak dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu soal nanti. Potensi-potensi untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi itu menjadi mungkin kalau memang seperti itu. Itu kalau kita bicara soal MK sudah selesai menyelesaikan sengketa soal norma gitu ya. Kemudian bagaimana putusan MK dilaksanakan, karena putusan MK itu final and binding, mestinya semua produk hukum itu tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Anggota Balik DPR fraksi PDIP TB Hasanuddin menyebut akan menyiapkan nota penolakan jika pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada berlanjut ke tahap rapat paripurna. Ya, kami akan membuat nota khusus begitu ya, penolakan. Tapi andaikan ini disahkan. Ya, kami sesuai dengan prosedur saja bahwa kita harus taat aja kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi itu final, ya harus diikuti lah, selesai. Ya, oke, terima kasih ya. Sehari setelah MK mengeluarkan putusan progresif soal syarat pencalonan kepala daerah, Panja RUU Pilkada Balik DPR mengebut pembahasan revisi RUU Pilkada. Soal syarat batas usia calon gubernur 30 tahun, Balik justru menyepakati rujukan sejak dilantik sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah dimentahkan MK. Sementara soal ambang batas pencalonan hasil putusan MK, Balik menyepakati hanya partai atau gabungan partai yang tidak punya kursi di DPRD yang bisa mendaftarkan calon. Sudah ada pakar hukum tata negara dan juga dosen FHTN Universitas Andalas, Ferry Amsari, dan juga anggota DPR fraksi P3, Syaifullah Tamliha. Selamat petang, Bang Ferry. Pak Syaifullah. Selamat petang. Kita akan tunggu juga nanti bergabungnya Pak Syaifullah Tamliha. Bang Ferry, dengan proses yang terjadi di PR saat ini, apakah ini ada indikasi melawan putusan MK? Ya, saya pikir terang benderang ya perlawanannya, jelas sekali. Misalnya di dalam putusan 60 dijelaskan siapa saja yang berhak mengajukan calon kepala daerah. Ditentukan eksplisit di dalam putusan MK, bahkan di dalam amarnya menyebutkan apa saja detail syarat tersebut. Tidak disebutkan pembatasan partai non-sit dan partai sit di DPRD. Yang disebutkan itu adalah partai atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah. Jadi ambang batasnya tidak lagi soal jumlah kursi yang diperoleh di DPRD, juga diubahnya ambang batas soal perolehan suara sah dari 25% menjadi sesuai ketentuan jumlah penduduk. Nah, untuk wilayah yang paling heboh, misalnya Jakarta, diperkirakan jumlah penduduknya 6 juta hingga 12 juta, maka ketentuan yang bisa mengajukan calon adalah yang memperoleh suara sah 7,5%. Artinya, hampir seluruh partai yang ada di DPRD, gitu ya, bisa mengajukan calonnya sendiri, dan partai-partai non-sit di luar yang berhasil duduk di DPRD bisa berkoalisi dengan partai tertentu agar terpenuhinya syarat 7,5%. Dengan RUU saat ini? Itu sebabnya RUU saat ini mengubah kembali konsep ini menjadi adanya ambang batas 20% kursi dan 25% suara sah DPRD, wilayah pemilu legislatifnya. Yang diperbolehkan di luar itu, yang 7,5% untuk wilayah DKI Jakarta, itu adalah partai non-sit. Nah, ini tafsirnya dari mana? Dari mana asalnya itu? Karena tidak disebutkan di dalam putusan MK. MK sangat clear soal memberi. Ini kalau disahkan RUU Pilkada ini bagaimana? Artinya ada pengabaian pada putusan MK? Ya, jelas. Jadi begini ya, konsepnya itu adalah pemerintah dan DPR buat undang-undang, kalau kepentingan politiknya terlalu besar sehingga melupakan garis-garis konstitusi, maka undang-undang itu diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Itu konsepnya. Tidak sebaliknya, putusan MK diperbaiki melalui revisi undang-undang. Itu konsep dari mana?
negara manapun tidak pakai. Ini pasti negara yang tidak berperadaban hukum yang memakainya. Jadi menurut saya ini sudah tidak sekedar mengabaikan nilai-nilai hukum, ini sudah menentang konstitusi. Oke, ini saya ingin juga tanya, kalau soal pembahasan rancangan undang-undang yang sebelumnya undang-undangnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kini ada perubahan melalui revisi undang-undang, ini baru pertama kali terjadi di Indonesia? Ini baru pertama kali secara terbuka ya, putusan MK itu berbeda ya, sama sekali ya. Dulu memang ada upaya-upaya menentang putusan MK, tetapi dengan berbagai bahasa yang sedemikian rupa, dan itu bisa diperdebatkan. Kalau ini betul-betul terbuka perlawanannya, berbeda sama sekali, dan kita ketahui ini muatan politisnya jauh lebih besar, dan kita tahu landscape politik sedang terjadi perbedaan-perbedaan cara pandang. Dan kita melihat bahwa MK itu sudah memperbaiki kerusakan demokrasi konstitusional yang dilakukan oleh teman-teman partai politik. Dengan kemudian mengeluarkan putusan 60 dan 70. Baik. Bang Ferry, kita juga sudah bergabung bersama dengan Pak Syaifullah Tamliha, anggota DPR, fraksi P3. Selamat petang Pak Syaiful. Ya, selamat petang. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin tahu logika dari fraksi P3 yang memberikan pandangan soal RUU Pilkada. Padahal kemarin ada putusan MK. Hari ini yang melakukan rapat tentang RUU Pilkada masih di tingkat badan legislasi. Nanti dari alat kelengkapan Dewan Badan Legislasi tentunya akan dibawa ke dalam rapat paripurna. Sebab keputusan resmi DPR itu melalui keputusan paripurna DPR. Jadi saya tidak bisa memvonis mana yang betul, mana yang salah, kecuali setelah final di rapat paripurna. Tapi tadi pandangan dari fraksi P3 bagaimana soal RUU Pilkada, karena kemarin kan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau P3 memandang bahwa yang dimaksud itu hanyalah partai-partai yang tidak ada kursinya di DPRD. Ini pendapat resmi P3. Tapi saya secara pribadi tafsiran saya bahwa ini kalau jadi beda tafsir dengan putusan MK bagaimana, Pak Saiful? Halo, ini kalau jadi beda tafsir, banyak dianggap, seperti tadi Bang Ferry, beda tafsir dengan putusan MK, bagaimana P3 melihat ini? Ya, ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau beda tafsir antara MK dengan DPR, nanti berujung jika terjadi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, maka mudah sekali Mahkamah Konstitusi memvonis untuk menggugurkan calon-calon yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Maksud Anda diselesaikan dengan sebaik-baiknya itu dalam upayanya seperti apa diselesaikan? Apakah ditinjau kembali RUU Pilkada isi 2 poin yang tadi di putusan MK atau bagaimana? Menurut saya keputusan MK kan final dan mengikat. Tidak ada yang bisa merubah keputusan itu. Itulah konstitusi negara, suka atau tidak suka. Jadi kalau MK memutuskan seperti itu, ya tafsirannya hanya MK yang bisa menafsirkan sendiri. Dan kita sebagai pembuat undang-undang tentu harus mengikuti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya kan jaring-jaring demokrasi itu kan sudah dibangun. Presiden dan DPR adalah pembuat undang-undang, tapi rakyat kan bisa meminta pendapat Mahkamah Konstitusi kalau mereka menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, gugatan itu kan sudah di Mahkamah Konstitusi. Karena gugatan itu sudah di Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan. Di dalam Undang-Undang Dasar ini kan saat ini berproses di balik DPR ya, Pak Saifullah. Kalau misalkan nanti hasilnya bertentangan,
dengan putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana? Karena tadi persepsi Bang Ferry juga ini ada politisnya juga. Kalau bagaimananya itu berbahaya kalau DPR berbeda dengan keputusan MK. Sebab nanti kan sering sengketa pilkada, misalnya ada yang menang dan yang kalah. Yang kalah menggugat yang menang. Jadi menurut Anda RUU Pilkada ini sudah sejalan atau sudah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi? Lah ini kan kita belum terima konsepnya dari Badan Legislasi. Baru omongan-omongan di media kan? Ya, sudah muncul salinannya, sudah muncul juga bagaimana ada 2 poin yang dibahas tadi soal membatas dan juga calon usia pilkada. Ya nanti kan dibawa ke paripurna. Apakah paripurna menyetujui atau tidak? Itu kan baru Badan Legislasi, belum final. Finalnya di rapat paripurna. Nanti pendapat fraksi-fraksi. Nah fraksi-fraksi sekarang sedang memberikan pendapat-pendapat. Begitu kan? Baik, artinya ditunggu esok paripurna, tapi tadi pandangannya harus segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya, Bang Ferry. Dengan tadi ada kata diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar tidak disengketa pilkada ini yang menjadi ujungnya juga. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bang Ferry? Ya. Pertama, teman-teman di DPR, partai politik ini tidak konsisten. Di putusan 90 diubah juga itu aturan main, tetapi tidak ada revisi undang-undang pemilu. Terutama soal syarat mencalonkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah sekarang ketika putusan 60 dan 70 ini diubah, direvisi undang-undang. Jadi penjelasannya sederhana, kepentingan politiknya berbeda dengan kepentingan politik di putusan MK. Ini kalau disahkan RUU-nya bagaimana ketika putusan MK final and binding, nanti siapa yang harus menjadi rujukan KPUD nanti, KPU? Dalam hukum itu sudah jelas putusan MK itu final and binding. Berlaku erga omnes, semua harus taat putusan MK. Suka, tidak suka, senang, tidak senang, harus taat. Termasuk DPR dan pemerintah. Artinya, revisi undang-undang ini adalah upaya menentang putusan MK yang final and binding menurut Undang-Undang Dasar, pasal 24C, dan pasal 10 Undang-Undang MK yang dibuat oleh DPR sendiri. Kalau ini diabaikan, tentu ada pendekatan hukum. Dalam pendekatan hukum, apa yang melanggar putusan peradilan seperti Mahkamah Konstitusi disebut tindakan DPR dan pemerintah ini batal demi hukum, alias dianggap tidak pernah ada. Kalau dipakai nanti ketika pilkada, artinya bisa digugat saat sengketa pilkada? Bisa dibawa ke MK seperti yang disampaikan Pak Saifuddin tadi, tetapi kan kita tahu kalau MK-nya menentang arus politik, sebentar lagi hakim-hakim MK-nya bakal dicopot satu persatu itu menjelang sengketa itu terjadi. Apalagi MK kan sudah diancam juga dengan revisi undang-undang. Jadi ini satu paket besar ya, merusak konstitusi kita. Baik, itu ada kekhawatiran yang Anda ingin suarakan ya soal ini. Ya, semoga tidak ada untuk MK. Saat ini vulgar, ya, telanjang, tidak senonoh. Baik. Mempermalukan diri sendiri dan merusak konstitusi kita. Kami tangkap. Jadi apa yang Baik, kami tangkap Bang Ferry untuk pandangan Anda. Terima kasih Ferry Amsari, dosen FHTN Universitas Andalas dan juga anggota DPR fraksi P3 Pak Syaifullah Tamliha telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan kembali, hadirkan saya Cynthia Rompa. Silakan Cynthia. Saudara, usai putusan MK, PDI Perjuangan pertimbangkan sejumlah nama potensial untuk maju di Pilgub Jakarta, termasuk membuka ruang komunikasi dengan Anies Baswedan.